Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Dan yes, kali ini gue lagi di luar nyantai-nyantai bawa banyak ayam gue untuk cobain satu sama lain. Dan yes, seperti biasa gue akan langsung jawab pertanyaan kalian yang sudah ditanya via Saweria. Jadi kalau kalian yang pingin pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini dibikin video, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah. Lalu tulis pertanyaan kalian di situ dan langsung aja untuk pertanyaan pertama pada hari ini. Dari username 1, halo kok, sedang cari ayam yang santai sambil buat kerja dengan playlist lo-fi atau musik buat konsen. Ada rekomendasi di budget 2-3 juta. Kalau misalnya budget lu sampai 3 juta, sebenarnya nih ya, buat musik yang nyantai tapi tetap bening, nggak perlu sampai 2 juta. Yang baru gue kemarin review ada Lecture S08 di harga sekitar 1,6 jutaan. Itu udah oke banget buat segala macam musik yang tipenya agak nyantai tapi lu tetap dapat beningnya. Atau kalau misalnya budget lu sampai 3 juta anyway, pakai dynamic driver yang suaranya natural tapi resolving dan bening, bisa pilih Tangium Oxygen di harga sekitar sekarang cuma 3 jutaan aja, nggak nyampe 3,5 malah. Kemudian dari Kominfo, saran upgrade atau pendamping ayam yang beningnya mirip Origin dengan bass yang lebih gigit lagi, budget maksimum 10 jutaan. Kalau kita ngomong beningnya black background dari Origin, itu kan sebenarnya gara-gara emang dynamic drivernya yang bersih banget. Jadi di sini ya nyampe 10 jutaan, walaupun lu pakai yang mungkin multi driver yang separasi lebih baik, belum tentu lu mendapatkan sensasi bersihnya ala Origin. Jadi ya pendampingnya jelas Tangium Oxygen, lebih bassy, nggak sebening Origin, tapi lebih fun, lebih asik, lebih forward juga vokalnya. Jadi ya simpelnya lebih asik walaupun tidak se-layered Origin. Tangium Oxygen 2023. Lalu dari pemula ayam, Bang masih ingat Tangzu One Er? Aneh suka denger lagu Jepang yang vokal fokus, lihat-lihat banyak yang rekomendasi Tangzu One Er. Kira-kira masih relevan untuk 2024? Kalau misalnya kita ngomong secara tonality, buat gue masih relevan. Cuman secara teknikal dan detail, enggak. Karena memang Tangzu One Er itu tidak terlalu mengedepankan detail ataupun separasi. Secara musik dia lebih ke tonal yang very safe, bassnya masih ada, vokalnya ada, nggak nyerang, dengerin lagu apa aja, safe bisa dibilang. Cuma kalau gue pribadi untuk sekarang lagu-lagu anime yang fokus vokal, gue lebih suka yang more harmon tune dengan detail lebih baik lagi. Kalau gue pribadi lebih pilih Truth Year Gate. Lalu dari A54 ini ada dua pesan sekaligus. Halo kok, antara ayam ini Noir, Supernova, Pilgrim, IM10 mana yang lebih asik? Kata kuncinya asik di sini ya. Untuk J-pop, rock pop atau ada rekomen ayam yang lain? Terima kasih. Lalu ada playlistnya di sini, gue udah coba buka. Ini kan ada lagu Aimyon, ada Fuji Kaze, tapi ada juga Billie Eilish, tapi juga ada Beatles. Intinya campur aduk, tapi ya memang masih dalam kategori pop dan rock. Dan katanya ini masih kategori mainstream kind of music ya. Lu butuh bass, tapi juga lu butuh vokal yang lumayan clear. Jadi kalau pilihan gue pribadi di antara yang tadi sebutin Noir, Supernova, Pilgrim, IM10, gue bakal tetap pilih IM10. Kenapa? IM10 itu paling asik. Dia punya harmon tune style dengan bass paling gebuk, paling tebal dari semua tadi, tapi tetap punya vokal yang cukup forward dan clear. Paling ngegigit juga mungkin vokalnya di bagian situ. Cuman kalau pilihan gue pribadi, ini kan udah sampai Supernova, berarti level 12 juta ke atas. Gue bisa sarankan, mungkin di 15 juta, lu bisa juga nyoba Theo Audio yang Monarch Mark III sekalian, itu juga agak U-shape, fun, asik, detail, multi driver sensation dapat. Cuman kalau pilihan gue pribadi yang tetap berasa asik, cuman ya memang ala-ala V-shape ya, tetap bisa coba Sennheiser i600. Kalau pilihan gue pribadi soalnya tetap Sennheiser i600. Cuman bedanya dia pakai single driver. Jadi mungkin secara separasinya tidak semisah kalau dibandingin driver yang multi driver. Pertanyaan dari Arif Puding, halo Bang Mike, saran 3 ayam dong yang warm, neutral, dan V-shape, dana 5 juta. Source ayam baso di yang 180, thanks. Kalau misalnya kita ngomong budgetnya udah sampai 5 juta nih ya, sebenarnya kalau kita nyari ayam yang warm aja, buat gue pribadi nih, kalau misalnya mau ayam dynamic driver gitu ya, mungkin bisa pilih Theo Audio Elixir, nyantai, warm, tapi luas, cuman memang detailnya aja nggak terlalu, bisa sedikit lebih energik, mungkin ke Moodrop Kato. Tapi kalau gue pribadi nih ya, gue malah pilih Lecture S08 aja, itu nggak perlu sampai 2 juta, malah 1,6 jutaan, karena suara tetap warm, tapi bening ala planer tetap dapat. So, gue pribadi malah pilih Lecture S08 aja. Kalau misalnya ayam yang netral, pilihan utama paling netral nih ya, sebenarnya ada Etimotic ER4SR. Itu udah paling netral dari semuanya.
Tapi kalau selera gue pribadi mau yang netral, gue bakal lebih pilih Tangent Origin karena itu lebih mungkin sedikit lebih lebih dynamic, nggak senetral Etymotic R4 SR, tapi lebih natural sama layernya lebih berasa. Jadi gue bakal pilih Tangent Origin. Lalu kalau V-shape nih, yang IM udah budget sampai 5 juta, 6 jutaan, itu sebenarnya udah jarang yang V-shape banget. Kebanyakan ini neutral with bass boost, cuman punya treble yang nyampe tinggi banget. Bisa sebutlah kayak Thea Audio Hype 4, 6 juta sih. Tapi anyway, that's also a good candidate, well balanced. Atau bisa juga semacam Project M dari Dita Audio. Sekali lagi itu nggak V-shape banget, masih lumayan netral tapi with additional treble. Cuman at least energi yang lumayan V-nya lu udah berasa di situ. Kemudian dari bocah magang, recommend IM game FPS antara 7 Sonos, Tangzo Sound Envy, Sympathy M6L, atau ada rekomend lain bang, maksimum 1,7 juta. Sebenarnya kalau maksimumnya 1,7 juta dan buat game FPS itu kan kita nggak terlalu butuh sub bass yang menggelegar, lu nggak butuh yang megah-megah amat, tapi lebih butuh treble detail dan imaging arahnya treble dari mana, der cetar itu jadi dapat dari mana. Ya 7 Sonos udah pilihan paling tepat buat gue untuk budget di under 1,7 walaupun cuma 900-an ribuan. Lalu kemudian dari kuping meleleh, menurut preferensi Bang Mike antara TRN Conch sama Sonos attack-nya lebih garang mana buat lagu-lagu rock kayak One Ok Rock, Bon Jovi, DLL. Kalau misalnya gue masih dengerin lagu rock yang lama ya kayak Bon Jovi, lalu Queen, ya pokoknya kayak gitu lah yang rada jadul-jadul, Mr. Big gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka TRN Conch secara dia mid bass-nya lebih gede karena lagu-lagu jadul itu kan attack bass-nya tuh rada butuh yang tebel buat lebih asik gitu, buat lebih megahnya. Nah, ketebalan bass-nya gue lebih suka di TRN Conch. Cuman memang detail detail balance itu di TRN Conch lebih ada. Di 7 Sonos lebih ada. Di TRN Conch itu hentakannya aja lebih berasa walaupun kerasa lebih raw dan lebih gak rapih. Tapi gue pribadi lagu-lagu jadul yang gak terlalu bagus juga ini rekamannya. Sama gue lebih suka TRN Conch dengan catatan pakai balance dia. Lalu dari R, kau udah cobain ear mapping plus DSP-nya Super XY? Kalau untuk dipakai sama i600, profil apa yang paling lumayan menurut kau Mike? Playlist band Indo atau West? Thanks ko. Kalau gue pribadi nih ya, jujur aja, gue udah cobain pakai ear mapping dan gue nggak suka. Malah, I don't know, suara bumbunya tuh malah aneh gitu. Walaupun ear mapping supposed to be cocok with my ears, yang apapun gue nggak suka. Jadi gue udah kayak ini nggak enak, gue jadi sampai nggak apalin apa-apa. Dan kalau buat gue pribadi i600 itu adalah IM yang udah mulai kategori high end, at least di Indonesia 10 jutaan gue rasanya bisa oke lah dianggap sebagai high end. Pakai Super X5 sayang butek gitu, jadi gue jarang banget pakai Super, apalagi i600 gue biasa pakai kabel balance. Jadi gue sendiri sih nggak tahu playlist apa yang cocok karena semuanya nggak cocok buat gue. Ya gue sih saranin kalau misalnya lu pakai DAC, pakailah DAC yang better lagi gitu sekalian karena i600 is really good. Pakailah DAC yang lebih mumpuni lagi, lebih high end lagi. Sorry, ini ada yang videonya suaranya error, jadi gue ulang pertanyaannya dari mantan pemula audio. Bang mau tanya, ada nggak IM pelengkap oksigen di bawah 5 juta? Lalu ada lanjutannya, part 2, IM-nya yang tipe all-round. Oke, tadinya gue mau jawab kalau misalnya pelengkap oksigen di under 5 juta ya, temannya sendiri yaitu Tangent Origin. Karena suaranya satu kan, Tangent Oksigen lumayan all-rounder, Harman style, bass-nya forward, upper mid-nya forward, cuman dia pengen sesuatu, misalnya lu pengen sesuatu yang lebih netral gitu, Tangent Origin. Tapi karena lu bilang lagi di atasnya pengen yang all round, buat gua Tangent Origin itu kurang all rounder, kurang asik, kurang fun untuk apalagi untuk lagu-lagu yang ngebass, jedak-jeduk dan juga lagu yang energik. Jadi pilihan yang gua bisa bilang nih ya, sebenarnya Thea Audio Hype tuh udah oke, atau bahkan Swim God Super Mix 4 gitu. Itu harganya 2,5 juta tuh 4 jutaan. Tapi kalau bisa nih ya, kalau bisa kan budget lu udah bilang under 5 juta, sekaligus upgrade, nabung lagi 1 juta ke Thea Audio Hype 4. Itu udah lengkap banget, 6 jutaan, dia coherent, tonality good, technical good. Gue cuman belum review aja, tapi gue udah beberapa kali coba, it's one of the safest choice dengan all-rounder multi. Jadi Tangent Oksigen itu misalnya untuk lu pingin suara yang lebih coherent, bening, ala Dynamic Driver tapi tetap fun, tetap all-rounder. Kalau tetap mau all-rounder satu lagi tapi dengan separasi dan sensasi ala multi driver, bisa Thea Audio Hype 4. Lalu dari tadi, Bang antara S12 Pro, Clanar,
P1 Max to Shure S08. Gue jujur belum coba P1 Max tuh, jadi no comment dulu ya. Untuk playlist ini ada Spotify.com, ada linknya, tapi gue somehow udah coba beberapa kali, gue nggak bisa buka, jadi I don't know playlist lu, sorry. Cuman di bawahnya ada tulisan lagi, kadang dengan hip hop and R&B juga. Nah kalau misalnya R&B, gue bakal pilih Shure S08 yang vokalnya sama gue suka. Kalau misalnya R&B-nya rada nyantai gitu ya. Cuma kalau misalnya pingin yang hip hop lebih energik, mungkin gue bakal pilihnya ini agak susah ya. Sebenarnya kalau selera gue pribadi masih S12 Pro untuk lagu-lagu yang lebih menghentak, lebih asik lagi. Tapi kayaknya lebih safe, gue rekomendasikan Clanar. Kenapa? Karena dia bassnya tetap asik, vokalnya juga tetap forward, lebih asik daripada S08, tapi nggak setajam S12 Pro. Jadi ya, mungkin gue lebih menggampang merekomendasikan Clanar untuk R&B ataupun hip hop. Lalu satu lagi video yang suara error, jadi gue ulang di sini. Dari pengen ceres-ceres cering-cering, Dita Project M cocok nggak buat Zutomayo, Time Left, dan apakah untuk dengar percussion cukup satisfying? Tadi gue udah denger lagunya si Zutomayo itu tipe lagu yang di bagian awal kan ada kayak kocokan bass plus gitu ya. Kalau buat gue sendiri, Project M, yes cocok, lo dapetin nya gitu juga, perpindahan dari bass gitarnya juga dapat, detailnya. Cuman yang gue ngerasa agak kurang mungkin di sini kan tipe penyanyi cewek yang lumayan energetic, lumayan maju. Nah di Dita Project M itu upper mid-nya tuh nyantai posisinya, malah lebih maju treble ya. Jadi vokalnya gue nggak terlalu enjoy di Dita Project M ini, gue nggak terlalu enjoy untuk lagu tersebut, untuk vokalnya. Tapi untuk sesnya sih asik banget dan detailnya dapat banget. Jadi itu sedikit pertimbangan aja kalau misalnya pilih Project Dita Project M. Lalu malu bertanya karena pemalu. Sehat atau Mike? Sehat sekarang. Di harga berapa ayam yang cocok untuk endgame yang kalau upgrade pun tidak terlalu signifikan? Terima kasih. Mungkin kalau dulu gue jawab 5 juta, karena 5 juta untuk upgrade masih 10 juta. Tapi masalahnya sekarang nih 5 juta tambah dikit, itu budget sekitar 7 jutaan, itu udah bagus banget. Jadi mungkin kalau zaman now 7 juta lah, 7 juta. Contohnya kayak SIMGOT EM10, ini udah multi driver sensation-nya berasa. Ini kalau misalnya upgrade mungkin mesti ke 20 jutaan biar kerasa jelas beda. Atau kayak sebutlah Pilgrim, Elysian Pilgrim udah nemu sensasi spesialnya di situ. Pilgrim yang OG ya, nggak perlu Pilgrim Noir. Itu mungkin kalau mau dapetin yang sensasi serupa tapi lebih lagi mesti 20 juta lagi ke atas. Cuma kalau gue pribadi, kalau misalnya udah budget 7 juta, gue masih rela nambah dikit lagi untuk endgame ayam favorit gue kayak Sennheiser i600 ini. Gue nggak tahu upgrade-nya kemana, mau budget 50 jutaan juga nggak tahu. Jadi yes, bisa 7 juta atau nambah lagi dikit. Itu ya biasa, ada beberapa ayam di kelas 12 juta atau 13 juta yang single driver itu spesial banget. Kayak Sennheiser i600, kayak sebutlah Soft Ears Twilight itu dia, ataupun Dunu Zen Pro. 3 ayam yang gue sebutin tadi, single dynamic driver yang sensasi spesial, yang mau upgrade sampai budget berapapun ke atasnya itu mesti multi driver dan pasti berbeda. Jadi ya itu, mau overall technical tonal ya sebenarnya 7 jutaan. Cuman kalau mau sensasi spesial yang tidak bisa digantikan 12-13 jutaan. Lalu dari Iking, DAC yang paling cocok untuk Sangzus One NV antara Shanling UA4, Vio K13 atau Kiwirs Allegro. Gua belum cobain Shanling UA4, jadi gua nggak bisa ngomong soal itu. Yang jelas segini, kalau misal lu ngerasa Swan NV lu kurang energik, go with K13 saja. Cuman kalau lu ngerasa udah cukup nih energinya, lu butuh yang rada kalem aja, balance-nya pengen tetap dapat gitu, yang lebih smooth, ya go with Kiwirs Allegro. Cuman kalau ditanya selera gue pribadi, Kiwirs Allegro. Lalu dari penyuka cewek hijab, halo kok S12 Pro kalau DAC digandengkan sama TP50 cocok nggak? Kalau buat gue pribadi nggak cocok karena jadi overly tajam, overly tipis. And upgrade dari CCA Polaris budget 2-3 juta. Mantur nuwun. Kalau udah sampai budget 3 juta nih ya, sayang dikit lagi lo bisa dapetin Tans Gym Origin di budget 3,5, 3,7 kalau nggak salah. Itu tonalnya agak mirip neutral CCA Polaris, cuman beningnya beda level jauh. Jadi ya kalau bisa sih sekalian Tans Gym Origin aja sekalian gitu, karena udah 3 jutaan. Kemudian dari Tama, udah punya oksigen tapi entah kenapa kuping lebih cocok Sonus. Coba bang dengerin lagu Luna Haruna Glory Days. Gua akan ngomong dulu ya, mungkin berarti lu bagus lah, lu udah ketemu selera lu seperti apa. Ya kemungkinan berarti lu gak terlalu cocok sama ayam-ayam Harmonish, karena Tans Gym Oxygen kan masih Harmonish. Untuk beberapa orang yang suka treble extended, ayam Harmonish itu kurang extended karena dia kan ada menukiknya. Upper mid naik nih, habis itu turun habis itu sampai ke area lower treble to treble itu agak turun gitu loh.
Jadi dia intensnya di area upper mid. Sementara semacam Sonos, dia upper midnya justru sekitar 3 kHz-nya dia turun dikit. Kan 2 kHz naik, 3 kHz turun, 4 kHz naik lagi. Justru dia bukan intens di area segitunya. Dia tapi masih rada naik lagi di area treble. Jadi secara treble dia lebih linear. Nah, mungkin lu suka sensasi itu bikin treble atas, vokal S atasnya itu mungkin sedikit lebih lepas dibandingkan vokal atas yang maju tapi atasnya agak diturunin ala Harman ya. Mungkin itu jawabannya. Tapi anyway gue coba dulu lagunya. Oke, tadi gue udah cobain untuk lagu Luna Harman yang gue rilis. Buat gue sih sebenarnya rekamannya ya biasa aja sama tipikal lagu-lagu Jepang. Jadi dia punya pen di belakang ditambah dengan upper mid yang lumayan maju. Kalau gue pribadi nggak masalah mau itu Sonos atau Touch Oxygen, dua-duanya gue suka. Cuman selera gue karena lebih bersih, gue masih lebih suka Touch Oxygen. Coba mungkin ya treble-nya kalau misalnya lagu-lagu yang butuh gigitan fire, dan gue baru lebih suka Sonos. Lalu dari Adit, saran ayam khusus vokalan under 2 juta dan 1 juta. Saat ini sudah punya CC Rhapsody dan Lightshare S12 Pro dengan DAC semua kabel pakai jack 4,4 mm. Kalau gue pribadi misalnya mau rasain plainer driver cuman yang buat gue vokalnya enak gitu, ya tetap Lightshare S08 di harga 1,6 jutaan. Cuman kalau mau kita ngomong dynamic driver dengan kata lain tonalnya lebih natural, overall juga bobotnya lebih berasa, ya bisa pakai Kevin DLC aja. Toh itu juga nggak nyampe 2 juta, dia sekitar 900 ribuan. Buat gue untuk lagu vokalan udah sangat-sangat natural dan timbre-nya udah bagus. Lalu kemudian dari Reno Audio lagi pakai Keywords Melody. Nah ini jujur gue belum nyoba ya. Rhapsody V-Shape, Melee agak nyantai, warm. Pengen nyari sensasi baru vokal atau treble specialized. Budget maksimum 2,5 juta. Dengan budget maksimum 2,5 juta yang gue pribadi pingin agak specialized ya, gue bisa pilih satu Lightshare S08 di harga 1,6 juta yang suaranya lumayan tebel, warm, nyantai tapi dengan bening ala planar. Atau sekalian budget sekitar 2 jutaan pula PA02, itu punya treble yang very extended dan multi driver sensation berasa. Jadi paling dua itu pilihan gue untuk kategori specialized. Lalu dari Solgi ini personal Red Velvet kan ya. Halo bang, coba denger lagu Knock Knock Who's There Red Velvet, bener kan? Cuma pengen tahu impresinya, gue cobain dulu ya. Oke, gue udah coba dan gue langsung kaget, langsung tahu itu backtracknya nada-nadanya itu jelas banget dari Dance of the Sugar Plum Fairy ya, salah satu lagu benchmark yang sering gue denger. Cuman gue kan suka dengernya emang versi instrumennya. Nah ini jadi kayak dijadiin lagu K-pop gitu. Cuman gue sukanya di sini ada sensasi kayak misterius. Itu kan tipe-tipe dari Dance of the Sugar Plum Fairy banget. Di sini jadiin lagu K-pop. Cuman gue nggak terlalu suka di bagian refnya yang masih dirame dan sensasi misteriusnya hilang, sensasi unik ala Dance of the Sugar Plum Fairy-nya juga hilang. Jadi ya gue mixed feeling. Gue pribadi sih nggak suka banget, cuman juga nggak benci banget gimana sih. Cuman unik aja dan definitely pakai Dance of the Sugar Plum Fairy. Lalu dari Philo, halo kok minta saran ayam all-rounder di budget under 3 juta dan 5 juta dong. Antara Shure S12 dan versus Super Mix 4 dan selera pribadi lebih prefer mana? Kalau untuk lagu-lagu instrumen, gue rasanya masih lebih pilih Shure S12. Cuman untuk kebanyakan genre, gue jelas pilih Super Mix 4. Jadi ya, dengan genre gue yang campur aduk, gue bakal lebih pilih Super Mix 4 untuk kebanyakan. Dan kalau misal di under 3 juta udah terjawab ya, Super Mix 4 jadi andalan gue. Cuman kalau under 5 juta nih, kalau udah ngomong 5 juta, ini kata gue sih nanggung. Dikit lagi budget lu 6 juta, itu udah dapetin via Audio Hype 4 yang udah very all-rounder dan semua lagu masuk di situ, teknikalitas tonal bagus. Jadi ya, gue bilang sih kalau 5 juta ya saran gue, dikit lagi nambah 1 juta, you got a very all-rounder ayam. Lalu dari nggak sengaja check out, bang untuk all-rounder, mending S08, Swan NV, Titan S2, atau Explorer Plus TP20 Pro. Atau mending Super Mix 4 non DAC, atau ada yang lebih oke under 2,5 juta. Berarti kita ngomong budgetnya 2,5 jutaan. Super Mix 4 berapa sih? 2,5 juta pas ya? Kalau gue nih ya, gue pribadi bakal milih gini, Super Mix 4 itu lumayan berat di drive kalau pakai HP, tapi nggak sampai super berat-berat amat. Jadi pilihan gue pribadi kalau paling all-rounder, sebenarnya gue pilih Super Mix 4 plus DAC 100 ribuan yang bagus kayak Vio JA11. Itu nggak nyampe 200 ribuan, itu udah bening, lumayan netral, tonalnya udah bener. Jadi itu aja. Jadi cuma nambah 120 ribu dikit, 180 ya, gue lupa. Pokoknya nggak nyampe 200 ribu lah si JA11 itu. Cuman kalau gue pribadi misal lu belum punya DAC sama sekali,
Kalau gue pribadi sih tetap mending DAC yang rada bagusan dikit. Sebutlah Kiwirs Allegro itu nggak nyampe 1 juta, sekitar 900 ribuan. Itu udah punya balance, udah punya punya independent volume, udah punya suara yang bagus. Dan itu habis lu punya Kiwirs Allegro, lu tinggal nabung aja, punya IM banyak apapun, mau sampai budget sekitar 4 juta, 5 juta, lu nggak perlu ganti DAC-nya. Kalau gue pribadi bisa bilang, sebisa mungkin budget DAC dulu, at least source udah bener nih. Jadi lu play apapun, itu suara udah bener dibandingkan pakai HP yang atau laptop yang sering kali kita nggak tahu DAC internalnya tuh dedicated atau suaranya udah bener apa enggak. Lalu dari Hayabusa, Bang tolong rekomendasi IM yang upgrade dari Dunu Falcon Ultra dong. Budget 3-6 jutaan, nyari IM all-rounder. Kalau IM all-rounder dan lu suka Dunu Falcon Ultra, gila, Dunu Falcon Ultra itu kan punya sensasi bass yang lumayan nonjok, tapi upper mid-nya lumayan maju, apalagi kalau misalnya pakai filter yang biru. Jadi dia agak V Harmon, bisa agak dibilang Harmon mungkin untuk beberapa lagu sensasinya, walaupun bass-nya nggak exactly in line with Harmon. Jadi gue bisa bilang nambah sedikit lagi dari 6 juta ke 7 jutaan itu ada SIMGOT EM10, ini Harmon yang nampol, upper mid tetap maju juga. Ya gue bakal pilih SIMGOT EM10. Tapi selain SIMGOT EM10 ada juga neutral with bass boost sekitar 7 juta lagi, Shure EJ07M. Kalau gue pribadi lebih pilih EM10 karena lebih asik, lebih fun aja. Cuman lebih netral memang Shure EJ07M. Jadi nambah lagi 1 juta lah, lu bisa dapat IM yang very good. Lalu dari Panigale, kapan-kapan review compare streaming player bang, kayak Tidal, Apple Music, YouTube Music, sama USB Audio Pro, beda player, beda SQ nggak bang? Gue bakal ngomong yes, beda player, beda SQ, beda streaming platform, beda tipe suara juga. Kadang ada satu lebih tebal, kadang ada satu lebih tipis. Itu tergantung bagaimana cara mereka memproses data lagu dan menstreamingkannya itu sendiri. Cuman kalau sebenarnya gue udah pernah cobain beberapa, cuman karena itu bakal jadi satu percobaan yang cukup banyak mungkin dan juga makan waktu. Dan sekarang antrian review gue masih panjang, mungkin masih lama gue bikin tipe konten kayak gitu. Tapi so far dari semua itu yang gue udah coba, gue paling suka UI dan juga recommendation dari Spotify gue masih pakai. Tapi kalau musiknya gue pakai Apple Music karena itu yang paling udah ya dapetin banyak library tapi juga punya suara yang sampai high res. Lalu kemudian dari Aku Mau Endgame, apakah budget 7 juta lebih dikit untuk ngambil EJ07M ini pilihan tepat untuk genre pop, EDM, rock, R&B? Alasannya kenapa atau ada rekomend lain? Kalau buat gue pribadi sih bisa dibilang lumayan yes, karena dia suaranya tuh neutral with bass boost with good extension on both ends. Jadi lu mau bassnya sampai dalam, terkontrol, treble juga sampai tinggi, nggak nyampe sibilance, vokalnya aman. Jadi gue bilang Shure EJ07M definitely one of the best pick for all-rounder kind of genre. Tapi kelemahan Shure EJ07M adalah dia tidak terlalu spesial, dia tidak terlalu ada spesialisasi. Seperti sebutlah, kalau gue pribadi lebih suka EM10. Kenapa EM10? Gue lebih suka ada spesialnya, karena dia lebih punya bass, lebih megah, lebih nonjok. Nggak sebalance EJ07M, tapi lebih energik aja. Dan kebanyakan seperti yang lu lihat sekarang ya, gue suka dengerin lagu tuh di luar. Gue lebih butuh yang energik, lebih nyerang lagi, itu lebih ke EM10. Jadi mungkin di antara dua itu. Dan kalau misalnya kita ngomong EDM, secara bass lebih menghentak, lebih besar, EM10. Mungkin secara kalau misalnya lu R&B gitu yang lebih nyantai vokalnya bisa lebih cocok Shure EJ07M. Jadi di antara itulah dua itu, EM10 or EJ07M, pilih satu yang lebih menghentak, lebih overall menggelegar energinya, cuman mungkin lebih fatigue, atau lebih nyantai, lebih tidak spesial tapi balance banget. Oke, jadi gitu aja untuk question and answer untuk minggu ini. Seperti biasa, kalau kalian mau pertanyaan-pertanyaan kalian dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Saweria di description di bawah dan langsung tulis pertanyaan kalian di situ dan gue akan jawab lagi untuk episode minggu depan. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.